Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Nah kali ini aku nggak sendirian karena kita kedatangan tamu spesial yang sering bercerita horor di hadapan kita. Siapa lagi kalau bukan Bang Runa. Halo Mbak Gina. Bang, terima kasih sudah kesekian kalinya mau mampir di channel aku. Semoga nggak bosan. Enggak lah, saya malah senang. Tunggu, gimana kemarin ke Bandung? Seru ya, tapi banyak hujan sih, jadi banyak Asli, saya ngelihat pas yang di Gua Belanda, Gua Jepang, saya langsung gini, gila, berani banget nih orang, berani banget. Gua aja nggak nyampe lorong paling ujung karena sampai tengah-tengah tuh udah dicegat berbagai macam gitu loh. Iya sih, emang serem sih sebenarnya guanya, berasa. Tapi kan saya nggak bisa ngeliat ya bang, cuma ngerasa dingin banget di dalam tuh kayak dingin itu kayak dingin gimana ya, bukan nggak bisa ngejelasin deh, pokoknya dinginnya tuh. Terus rasanya empty ya? Iya, jadi ya begitulah. Kalau kalian pengen nonton tuh nonton aja vlognya. Itu aku semua sisi di Goa Jepang aku masukin. Dan ternyata tadi Bang Runa sempat bilang cerita yang untold story-nya tuh. Bang Runa tahu ya. Ada jenderal Jepangnya di situ. Ada jenderal Jepangnya di sana. Namanya Jenderal Hamimoto Nakadimura. Harusnya nih sama Bang Runa nih ya kemarin kita. Biar Bang Runa tuh ceritain gitu apa gimana yang diet Bang Runa. Ya pas ngeliat Mbak, wah gila dia ke Goa Jepang. Wah gua aja nggak nyampe ke ujung-ujung gitu. Karena udah dicegat sini, cegat sana, lari sini, lari sana. Wah, bukan saya doang yang lihat, teman-teman yang ikut juga pada ngeliat. Jadi barengan gitu. Tapi kalau misalnya saya sama Bang Runa, mungkin nggak sih saya jadi Bisa, insya Allah bisa. Bisa. Kalau ada temen yang gitu ya. Mungkin nanti ya, semoga ada kesempatan. Amin. Bismillah. Ke Goa Belandanya. Saya belum masuk Goa Belandanya. Oh iya. Tapi Goa Jepangnya udah. Cuma di Goa Belandanya itu ada yang mau interaksi, ngomong dalam bahasa Belanda, tapi saya nggak mudeng. Karena dia bahasanya Susah nggak ditangkap. ngerti juga ya kita ya. Jadi kalau bahasa Jepang tuh agak lebih sinkron dengan saya, makanya saya tertarik ke Jepangnya dulu. Pas mau ke Goa Belanda banyak yang ngomong gitu kan dalam bahasa Belanda, tapi saya nggak bisa mengartikan. Berarti lain kali kalau kesana ke Goa Belandanya aja. Goa Belanda. Oke, Bang Runan hari ini mau cerita apa nih? Nah, jadi gini. Udah Ini tahu kan? Fresh Fresh banget. Baru hari ini. From the open baru pas mau berangkat ke sini, mau berangkat syuting langsung kejadian dan gila. Benar-benar gila gitu. Tadinya nggak cuma mungkin kejadian biasa doang kali ya. Jadi gini. Mbak Gina kan WhatsApp saya. Bang, syutingnya sorean aja ya, jam 5-an gitu, jam 5-an. Nah, kebetulan siang itu sepupu saya datang. Saya baru merem doang, Tadinya di ruang tengah ada ibu lagi tidur. Nah, saya pikir ada ibu nggak apa-apa lah. Tiba-tiba, Assalamualaikum, sengaja nggak saya sautin sepupu saya pengen tidur tenang gitu kan. Sebab mau syuting nih gitu, pengen istirahat dulu. Assalamualaikum, Bule kan manggil ibu saya Bule ya. Bule, nggak ada orang nih. Nah istrinya sepupu saya ngerjain saya paket gitu kan. Saya langsung paket dari mana nih? Tuh kan kalau paket bangun, emang nggak ada ibu? Mana orang sepi? Saya langsung ibu tadi ada deh, terus kemana gitu. Saya samperin ibu saya, ternyata ada di rumah adik saya. Ibu datang, saya sempat ya ngobrol lah sama sepupu, namanya udah lama nggak ketemu. Akhirnya sepupu saya lagi pada makan, saya tidur nih istirahat gitu loh. Tapi yang namanya mereka bawa bayi ya, bayi umur 6 bulan sama umur 1 tahun kan rame, otomatis baru merem, bangun, ngajak bercanda lagi. Akhirnya saya tidur tuh sekitar jam 2:30-an. 2:30 tidur, baru banget ngerasa ngek gitu kan. Kadang-kadang suara tangisan lagi, nangis bayi gitu yang di depan, anaknya sepupu saya. Cuma saya I don't care gitu lah, bodo amat, gue udah capek gitu. Nah baru rebahan lagi, kedengaran suara azan asar. Sebenarnya kalau udah asar tuh memang nggak boleh tidur kan, biasanya atau pamali gitu, asar maghrib gitu kan nggak boleh tidur. Cuma karena saya udah capek banget dan malamnya juga abis
syuting juga sama si itu Fatur, tahu kan? Habis syuting juga. Habis syuting juga. Lalu interaksi juga gitu. Interaksi dan ngelihat ada yang lagi jalan di atas genteng. Wow. Tidur jam 2, ya udahlah, complicated banget itu. Asar, kedengaran nih azan. Allah Akbar, cuma saya pengen bangun cuma nggak bisa. Kedengaran suara orang azan, pengen bangun tapi nggak bisa. Yang pada akhirnya plak pulas gitu kan. Pulas, bablas. Awalnya kan saya tidur begini mbak ya, lantang begini. Tiba-tiba kaki saya keangkat yang kanan begini satu. Keangkat, ya refleks lah orang tidur. Lalu kayak muter ke kiri gitu, muter ke kiri, rebahan ke kiri gini miring. Nah, yang tangan kanan saya jatuh ke arah kanan. Kaki kanan saya nibanin kaki kiri, tangan kanan begini. Yang tangan kiri saya kegencet sama yang pinggang begini. Jadinya miring begini. Ini kegencet, ini kegencet. Saya lagi miring ke kiri. Tangan kanan kejepit kaki kanan. Tangan kiri kejepit badan rusuk kiri gitu kan. Hati saya ngomong, Nan bangun gitu. Nan bangun. Tapi nggak bisa bangun. Yang ada malah keluar. Itu tuh apa tuh maksudnya? Keluar tuh apa? Jiwa saya keluar. Oke. Itu istilahnya tuh apa? Kalau bahasa kerennya sih, bahasa Jawanya Merogosukmo. Merogosukmo. Kalau bahasa kerennya itu kayak astral projection gitu. Oke, berarti ini cerita astral. Fresh banget astral projection atau Merogosukmo. Kemana nih Bang Rudan astral projection? Awalnya saya ngelihat saya masih ketiduran gitu. Masih pakai celana bola, baju yang saya pakai gitu kan. Saya ngelihat. Tapi hati saya ngomong terus, Nan bangun. Awalnya saya masih bisa napas normal. Gitu. Tapi lama-lama mulut saya terbuka. Saya sadar banget mulut saya terbuka begini. Napas dari hidung berhenti, tapi dari mulut. Nggak lama kemudian, berubah situasinya. Di mana sekarang? Ada di sebuah hotel. Oke. Hotelnya kontemporer banget. Saya ada kayak di sebuah balkon. Pokoknya semuanya serba kayu. Tahu nggak sih kayak Titanic? Ya. Tahu. Kayak Titanic kayak gitu. Kayu-kayu semua gitu kan. Interiornya kayak kayu semua gitu. Saya ada entah sebuah balkon atau sebuah ruangan gitu ya, yang saya lihat kayu-kayu semua gitu, warnanya warna-warna coklat gitu. Saya langsung, loh kok gue ada di sini tiba-tiba gitu. Tapi masih pakai baju yang saya pakai tidur. Aneh kan? Ya. Akhirnya saya keluar. Rasanya tuh hening gitu loh. Tahu gak sih hening? Sepi. Gak ada suara sedikit pun. Hening. Tapi pas saya keluar banyak aktivitas orang. Cuma gak ada suara. Orang yang Bang Rudan lihat tuh gimana tuh? Normal kah atau ada yang aneh? Yang saya lihat, satu yang saya temuin, yang saya ajak bicara, pelayan hotel. Bajunya baju zaman dulu. Dasi kupu-kupu. Cowok berarti? Cowok. Dasi kupu-kupu. Saya nanya ke dia, Mas maaf ya, pintu keluar kemana? Jadi dia ngeliatin saya tuh kayak orang aneh gini. Dari atas sampai bawah, ngeliatin saya begini. Sampai gitu kan. Mas, pintu keluar mana ya? Dia hanya bilang, bawah gitu kan. Turunlah saya ke bawah. Biasanya kan hotel ada lift ya. Cuma tangga doang. Tangga kayu. Yang kayak zaman dulu apa emang kayak gitu? Nggak tahu deh. Terus Bang, apa yang terjadi? Saya turun, sampai di entah itu selasar atau apa gitu kan, kayak lorong, empty lagi gitu loh, hening lagi. Kok aneh, gue di mana gitu, kok tiba-tiba bisa ada di sini gitu. Jalan lagi, nggak ada satupun orang. Akhirnya saya masuk ke salah satu, ada lorong, ada pintu kayu. Bisa dibayangin gak sih? Iya, saya ngebayangin dari tadi. Lorong pintu kayu, saya buka, trek gitu kan. Lalu kayak ada ruangan itu kayu juga.
ada hiasan-hiasan ukiran-ukiran gitu, kayak ukiran-ukiran, tahu nggak sih ukiran-ukiran yang buat penyekat-penyekat? Oh, ya tahu. Sekat-sekat yang bisa di. Iya, yang bisa digituin. Tapi itu pintu. Tapi ukir-ukiran. Ukiran. Ya. Di situ saya lihat ada seorang perempuan. Dia kayak pakai mukena gitu kan, kayak habis sholat pakai mukena. Tapi mukenanya tuh lusuh gitu loh. Warnanya Bu putih. Warnanya putih tapi agak lusuh. Ibu-ibu. Saya tanya, Bu, maaf, pintu keluar mana ya? Dia begini. Kamu ngapain di sini? Kata dia gitu. Hah? Kamu ngapain di sini gitu kan? Dia bilang, kamu ngapain di sini gitu. Dia ngeliatin saya aja dari atas sampai kaki. Iya, kamu ngapain di sini? Nggak tahu. Saya bilang, saya nggak tahu. Pintu keluar mana, Bu? Sana. Cepat keluar, kata dia gitu. Itu. Cepat kamu keluar, dia gitu kan. Dia bilang, ngapain kamu di sini? Bang Nurul juga nggak tahu kenapa jadi kesana. Iya. Jadi nggak tahu ngapain. Tadinya ngelihat lagi badan tiduran, tiba-tiba langsung berubah. Si ibu itu mungkin ya kita nggak bisa memprediksi gitu ya. Cuma kan dia beda sama yang pelayannya. Kalau yang pelayannya kan cuma ngelihat aneh gini. Iya. Ngeliatin aneh doang. Cuma dia kasih tahu, oh pintu keluar di bawah. Cuma nggak kasih tahu bawahnya mana. Kalau yang ibu ini, kamu ngapain di sini, kata dia. Iya. Keluar di bawah, kata dia gitu. Bawah mana lagi sih? Akhirnya ada tangga lagi, saya turun lagi. Ada lorong lagi. Ada cahaya tuh. Gue males deh kalau syuting begini. Kenapa nih Bang? Ada apa nih Bang? Nggak tahu, ada cahaya biru tadi. Ada pintu lagi sama, kayak pintu kayu. Saya buka, lorong cuma buat satu badan gitu lah ya. Kebuka, krek. Akhirnya apa? Yang tadinya saya ada di dalam ruangan, tiba-tiba kayak ada di apa ya? Di sebuah parkiran gitu loh. Kayak di sebuah parkiran, tapi parkiran zaman kayak zaman dulu gitu loh. Parkiran itu parkiran bukan basement kan? Bukan, parkiran biasa, tapi kayak zaman dulu. Buka pintu, kayak parkir zaman dulu. Ini apa lagi dalam hati gue, di mana lagi gitu kan? Saya ngikutin jalan, ketemu orang lagi. Saya lupa tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Saya tanya, keluar kemana gitu kan? Ke bawah kata dia. Ini kenapa? Iya, dia bilang kenapa ke bawah mulu gitu. Akhirnya saya ikutin tangga ke bawah lagi, buka pintu yang sama lagi, krek, beng, langsung. Jadi saya udah ada di luar, tapi kan biasa kalau hotel ya lobby lah atau taman lah segala macam. Ini enggak, kayak lapangan tapi banyak truk-truk. Tahu nggak sih truk-truk dengan tanah merah, truk-truk zaman dulu yang moncongnya panjang. Oh ya. Yang moncongnya panjang kayak gitu. Saya langsung, gue di mana ini gitu kan? Gue di mana kok begini banget? Semuanya warnanya serba coklat. Coklat apa sih, kayak coklat tanah gitu. Termasuk truknya gitu. Ini gue di mana gitu kan? Saya suasananya kayak zaman dulu. Kayak zaman dulu. Warna sepia gitu. Iya, betul. Iya. Kayak warna sepia gitu. Saya kan aneh, ini masih pakai kaos, celana bola gitu kan. Tapi tiba-tiba saya kayak ngerogoh kantong. Yang anehnya tuh sana nggak ada kantongnya, tapi saya seperti ngerogoh kantong, ada handphone gitu loh. Handphone saya zaman dulu jadul, Sony Ericsson T230 yang cuma seukuran kecil segini, yang cuma bisa SMS-an doang sama nelpon. Saya sampai, loh kok ada handphone gue gitu kan. Saya buka kontak, di situ cuma ada kontak ponakan saya doang satu. Kok cuma ada di doang ya gitu. Saya coba nelpon nih, halo, tolongin Om dong. Om di mana, kata ponakan gitu kan yang cewek. Nggak tahu Om di mana. Om di mana gitu. Nggak tahu Om ada di mana gitu kan. Iya bener-bener nggak tahu kan. Iya, tapi saya sadar posisi saya tuh tidur gerak-gerak mulu begini. Kayak orang mau berontak gitu loh. Sebab ini tangan kejepit kaki, ini juga kejepit badan begini. Saya sadar saya gerak-gerak terus kayak mau berontak gitu kan. Pas saat lagi ditanya, Om di mana?
Om di mana gitu. Nggak tahu, Om juga nggak tahu di mana. Saya sempat nengok ke belakang. Hotel Grand Pluit gitu kan. Saya langsung, seriusan nih, gue di sini. Saya belum pernah ke tempat itu gitu loh, tapi kenapa ada nama ini gitu. Hotel Grand Pluit gitu kan, daerah Pluit. Saya belum pernah ke situ, Mbak. Yang pada akhirnya, tolongin Om nggak tahu di mana gitu. Om nggak tahu, tolongin Om nggak tahu di mana. Mati lah. Mati. Saya jalan, nelusurin jalanan. Bisnya bis zaman dulu. Bis kayak tahun 70-an. Kebayang nggak sih? Saya masih pakai celana pendek, baju jalan gitu. Bisnya kayak bis zaman dulu. Nah, di situ saya ngeliat satu orang yang memang saya benci banget gitu ya. Entah memang terkoneksi sama otak saya atau gimana. Saya ngeliat orang yang saya benci banget lewat di depan saya ngikutin dia. Tapi dia sadar nggak ada Maruna? Nggak. Seolah-olah saya nggak ada. Saya ngikutin dia. Dia malah begini. Ngeliatin. Dia jalan lagi. Yang bodohnya saya ngikutin dia, saya makin kesasar. Saya malah nggak tahu sih gue di mana. Udah asing buat diri saya gitu kan. Udah gitu yang tadinya jalan raya banyak mobil, ini malah sepi sekarang, malah empty lagi, malah hening lagi. Saya rogoh handphone lagi. Saya coba nelpon, tolong dong, tolongin Om di mana gitu kan. Om nggak tahu Om di mana gitu kan. Om juga nggak tahu Om di mana, tapi saya sadar. Saya ngerasa badan saya gerak-gerak gini-gini terus gitu loh. Pas saat Om di mana, hati saya ngomong, Nan bangun gitu. Di saat hati saya bilang Nan bangun, saya udah nyerah. Udahlah, apapun yang terjadi, gue pasrah, bodo amat, gue bisa balik atau enggak, terserah, segituin. Baru kali itu saya nyerah loh. Baru kali itu saya nyerah. Biasanya kan kalau udah kayak gitu nih saya langsung sadar, oh gue lagi di sini nih, gue harus buru-buru bangun. Kalau enggak, gue nggak bisa balik gitu kan. Saya nyerah Mbak. Sebab saya nggak tahu ini di mana gitu kan. Mulut saya masih terbuka, napas masih masih pakai mulut, badan masih gerak-gerak gini. Saya ngerasa badan saya bergerak, tangan masih kejepit, ini masih ngejepit, saya masih gini terus nih. Yang kebayang nggak sih? Banget sih itu, kayak sampai pasrah. Saya udah pasrah. Saya bilang kalau gue bisa balik ya balik, nggak ya udah deh gitu. Mungkin kalau kata orang mati suri kali ya, kalau nggak bisa balik. Fresh ini loh baru. Hari ini. Baru. Sebelum kesini. Pas mau kesini. Terus Bang, gimana tuh? Udah gitu. Nah, itu. Nah, pas saya pasrah gitu kan, tiba-tiba kedengeran nih. Asli suara gitu. Om bangun gitu. Om bangun, aku mau pulang. Sepupu. Oh, yang tadi main ke rumah. Oh, Om aku mau pulang gitu kan. Tiba-tiba kaki kiri saya jatuh, nyentuh lantai. Dak gitu kan. Saya langsung Alhamdulillah ya balik. balik. Saya langsung kaki kiri nyentuh lantai langsung. Saya langsung lurus begini. Iya, kayak orang ngeblank kan. Kayak orang ngeblank. Dengar suara WhatsApp ting gitu. Mas Ronan udah siap belum gitu kan? Mbak Gina WhatsApp, saya langsung. Ini asli nih. Saya begini ini asli beneran nih, gue udah balik gitu kan. Berarti saya ke WhatsApp tuh barusan habis melakukan astral projection. Lagi ngeblank ya. Iya loh. Saya lagi pusing-pusing, lagi bingung-bingungnya. Lagi duduk begini doang nih. Terus ibu masuk, Nan, bangunnya lu udah nungguin tuh gitu kan. Ntar dulu, masih pusing. Kenapa lu? Ntar. Saya gituin kan ibu saya, ntar dulu. Kenapa? Ntar. Baca WhatsApp, Bang Ronan udah siap belum? Aduh, puyeng gue nih. Gitu. Serius. Itu baru balik. Padahal dari asar ke 4:30 kan agak lama ya. Iya. Cuma saya ngerasa cepat banget. Iya, asar tuh jam 3. 3:30. Hampir. Cek. Cek kenapa Bang? Dengar suara bergema nggak sih tadi? Kayak eho.
Kamar sebelah ngeselin emang. Udah siapa ya di kamar sebelah ya? Ada aja sih setiap gue ngonten pasti pada ngikut gitu kan. Kesel banget. Magnet ya, magnet bagi mereka. Dan ternyata setelah saya cek, Masam juga tahu kan, baginya belum ngeliat mungkin. Iya, Saya cek langsung di Google hotel yang gitu kan, hotelnya udah tutup. berarti hotel Ada. Baron itu memang bener-bener ada. Ada. Dan sebenarnya Baron Belum pernah ke situ. Belum pernah tahu, bahkan belum tahu. Nggak tahu. Nggak tahu bahwa hotel itu ada di dunia Ada. nyata. Ada. Cuman kenyataannya hotel itu tutup. Tutup. Sekarang. Dan reviewnya jelek. Kalau dari internet itu kapan tutupnya, Bang? Setahun yang lalu. Oh. Bahkan pas saya baca reviewnya, Ya, reviewnya apa? ada yang gini, ini hotel buka nggak sih gitu kan? Kok ditelepon ke pihak ininya nggak dijawab terus? Ada yang balas admin, untuk sementara hotel tidak bisa menerima tamu gitu kan. Rating 1, bintang dari 1 sampai 10 ratingnya 1. Terus ada yang nanya juga, ada yang marah-marah, ada yang marah. Ini Apa? parah banget, huruf besar semua. Saya udah nunjukin ke suaminya Mbak Gina juga kan, sampai gini. Gini. Ini hotel sarang benda-benda terlarang gitu kan. Jangan sampai gue laporin ke polisi gitu kan. Ada juga yang komen. Kamarnya sih bagus, cuma terlalu kontemporer. Jadi penasaran. Ya. Lihat. Hotelnya ini. Kamarnya sih bagus, cuma terlalu kontemporer. Cari di Google Map. Ya, oke. Siap, Pak. Ini gila sih. Bang Runan ternyata menemukan sebuah hotel dari Astra Projection. Sebelum berangkat kemarin. Iya, kan kayak ternyata hotelnya tuh parah Hotel. Lihat dari gambarnya. Iya. Di Google Map tuh udah tutup. Dan depannya juga udah nggak terawat gitu loh. Oh iya. Astaga. Bener kan? Iya. Gue belum pernah ke sana. Wow. Reviewnya jelek semua kan? Ini jelek. Iya, ini kontemporer banget katanya. Fresh banget pas mau kesini lagi kejadiannya. Saya pas di Grab pun tadi masih ngeblank, Mbak. Masih ngeblank saya. Masih. Karena baru banget ya. Iya, saya tuh belum sepenuhnya balik. Kalau soal Astra. Udah ngeliat kan? Udah. Hotel Kalau soal Astral Projection atau Merugoh Sukmo ya bahasa Jawanya. Itu tuh Bang, apakah terjadi secara tiba-tiba atau bisa terjadi kalau kita yang merencanakannya gitu? Enggak. Kadang kalau yang kita udah merencanakan, justru kalau kita merencanakan nggak akan terjadi. Jadi itu bisa langsung tiba-tiba gitu. Nah, kecuali kalau ada suatu hal yang mendesak, misalnya di suatu tempat nih gue pengen tahu nih siapa sih yang nunggu kok usil gitu. Lo nggak mau nunjukin wujud lo, itu bisa. Tapi kalau kita rencanakan, misalnya saya lagi duduk begini nih, pengen nggak bisa, kecuali orang-orang tertentu aja yang udah benar-benar di atas gitu loh. Ilmunya ya, ilmunya. Kalau Bang Runan sendiri sering nggak sih? Secara nggak sengaja. Secara nggak sengaja sering. Ini yang keberapa ya, waktu itu yang di Semarang, yang di kos-kosan saya yang angker, yang saya ceritain, itu keluar juga. Cuma beda kalau ini kan sepia semua vintage, kalau yang Semarang semua serba kuning, warnanya serba kuning semua. Bang Runan kira-kira setelah mengalami Astral Projection tuh tahu nggak sih apa pencetusnya yang membuat Bang Runan tuh tiba-tiba mengalami itu gitu loh? Apakah ada sesuatu? Kecapean. Oh, kecapean. Dan terus kalau saya sudah tidur salah posisi pasti. Kan saya kalau tidur demen banget nih, ini tembok ya. Kepala saya pasti begini terus ke tembok paling enak gitu. Nah otomatis hidung kepepet tembok udah nggak bisa napas. Keluarlah di situ. Pasti begitu. Tapi kalau mepet tembok tuh enak sih dingin. Iya. Biasanya juga gitu sih. Cuma gitu kalau udah mepet tembok, udah mulai nggak bisa napas nih. Hati saya bicara kan bangun.
Tapi yang bangun bukan yang lain, Malah- keluar. Malah jiwanya yang bangun, badannya enggak Keluar. ya. Sering banget kayak gitu. Bahkan lagi iseng nih, saya masih posisi sadar kayak gini. Lagi rebahan di leyeh-leyeh lah istilahnya ya di kasur. Ngulet doang, ngulet begini doang. Tato langsung glek gitu loh. Udah nggak bisa gerak. Udah nggak bisa nguasain diri. Itu udah astral projection. Belum. Belum. Baru separuh, tapi hati saya ngomong, Nan, lu kenapa? Bangun. Kalau tangan saya nggak ada yang bergerak sedikit pun, bagian apapun yang nggak bergerak, udah keluar. Tapi kalau ada yang gerak gini terus, segini tiba-tiba kena kepala, udah kaget bangun. Udah duduk aja. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Oke. Ngerinya sih gitu, takutnya nggak bisa balik. Iya. Tapi pernah nggak sih ada kasus barusan pernah dengar orang yang nggak bisa balik dari Ada astral? banyak banget. Itu kalau mereka nggak bisa balik, apakah meninggal kah atau apa? Iya, mati suri lah Mbak. Tapi mereka Masih nafas, masih nafas. cuma jiwanya keluar. Itu kayak koma gitu ya? Kayak koma, Kayak betul kayak koma. Tapi harus kita cari. Harus dicari baru bisa dibalikin. Kalau misalnya nggak ketemu ya bakal selamanya kayak gitu ya? Itu juga pernah saya alami waktu saya, udah saya ceritain sih ya di channel mana gitu saya lupa. Yang saya alami ketika saya di Parakan Salak dekat Gunung Salak. Keluar di situ ya yang saya bilang ada harimau putih segede kerbau di guanya bercahaya. Saya mau masuk gua itu, harimaunya nerkam, saya jatuh, keluar masuk lagi ke badan saya sadar, saya tidur lagi, keluar lagi. Aduh. Jadi pas saya mau masuk ke gua itu sama harimau itu dilarang gitu loh. Bahkan harimau itu sempat ngomong ya keberapa kali saya mau masuk, belum waktunya kata dia. Itu harimau ternyata apa tuh Kak? Yang jaga gua itu. Oh, iya. Guanya itu bercahaya. Dari dalam ngeluarin cahaya, terang banget. Maksudnya dia belum waktunya, apakah itu jalan ke akhirat kah? Atau Nggak ngerti. gimana? Mungkin kalau saya udah masuk ke gua itu saya nggak bisa balik lagi gitu. Itu udah, berarti udah beda alam kali ya? Dan dia bilang belum waktunya gitu. Saat dia nomprok, brak, saya masuk lagi, sadar, yang kesekian kali, akhirnya teman saya sempat gini, lu kenapa sih Nan? Lu kenapa? Lu kejang-kejang, kata teman saya gitu. Yang satu tenda, Iya. temen ngelihat. Ini cukup populer sih Bang ya, di kalangan pecinta horror astral projection. Kalau orang yang melakukan ini apakah harus punya kekuatan khusus kah, kemampuan khusus kah, atau semua orang bisa? Semua orang sebenarnya bisa, cuma tergantung pengendaliannya. Sebab kan saat ini yang saya lihat ya, yang saya lihat waktu saya di Semarang, yang di kos-kosan saya yang angker itu, yang semuanya serba kuning, itu sosoknya nggak bagus semua. Tapi hati saya terus bilang, Nan bangun, nggak aman buat lu. Akhirnya nggak dengar suara azan, waktu itu azan zuhur atau asar saya lupa. Allah Akbar langsung dak masuk. Saya kaget. Waktu itu saya lagi sakit. Jadi emang dalam kondisi tubuh yang low ya? Yang low. Oke. Terus astral projection, kan ada juga tuh istilah lucid dream. Baru lah tau kan? Oh, tahu. Ya kita tuh mimpi tapi kita bisa ngendaliin. Betul. Kita tahu kita tuh mimpi. Itu bedanya tuh apa sama astral projection? Kalau astral kan kita keluar nih. Kalau yang mimpi yang kita kendaliin, saya pernah kayak gitu. Tapi yang ada malah yang dalam mimpi ngikutin keluar. Hantunya malah ngikutin keluar. Oh, Pernah. berarti kalau kita mimpi lucid dream itu kita tuh nggak keluar dari tubuh Enggak. ya? Tapi kita berada di sebuah Kita ngikutin tempat dia. Jadi ini nggak keluar, tapi ininya kita, mimpinya kita yang ada di tempat dia. dan dia bisa keluar. Bisa. Wah, Waktu itu saya sempat ada si pocong gitu kan. Pocong dan dia sempat keluar. Sampai, lu ngapain gitu? Lu ngapain ngikutin gitu? Itu bukan astral projection, bukan. Tapi dia bisa balik nggak sih Bang? Bisa. Sebab apa yang ada di mimpi kan itu istilahnya kayak kita bukan ngendalin si otak ya. Otak yang ngebuka. Cerita itu tuh setting. Nah, ngebuka. Tapi kalau astral projection kan ini kita keluar, kita ada dalam dia. Di tempat yang real. Di tempat yang real. Tapi kalau yang tadi apa? Lucid dream.
lucid dream itu kita mimpi ini. Di kepala kita kalau ibaratnya. Nah, Oke, betul. I see. Baiklah. Ternyata berarti kalau orang ngalamin astral projection kayak Bang Nun ini bisa mengetahui sebuah tempat Yang tadinya kita nggak pernah kesana. Tapi kita udah nggak pernah kesana ya. Saya kaget, saya kira ini nggak ada. Kan tadi waktu Mbak lagi syuting, saya searching kan. Saya ngomong, Mas ngeliat reviewnya jelek semua, dan tempatnya udah tutup. Fotonya. Astaga. Belum pernah ke situ, gue belum pernah ke situ. Dan jauh di Jakarta Utara. Iya ya. Kok bisa gitu loh. Warunan pas mau kesini sempat-sempatnya terjadi sebuah, mungkin ini buat cerita di sini. Iya. padahal lagi nggak ada gitu kan. Ini wah, cerita saku banget di sini. Cerita fresh gitu kan. Ya bisa aja kan misalnya pergi ke pantai kah, kemana yang udah ini Kenapa mesti kesana? kenapa di situ gitu kan. Tapi tetap jadi misteri sih ya Bang, itu yang ibu-ibu tuh siapa, terus Yang pakai mukena. Pakai mukena, terus pelayan itu siapa, dan mereka menyadari kehadiran Bang Runan kan. Entahlah siapa mereka. Atau Bang Runan ini selain ke tempat sana atau ke timeline kemana tuh nggak tahu ya, mungkin masa lalu ya. Kalau dari cerita Bang Runan tuh dari masa lalu sih. Oke, Bang Runan, terima kasih untuk ceritanya, seru banget ternyata astral projection itu dialami semua orang ya Bang. Semua orang, tapi ya ada bahayanya, ada ya resikonya adalah kehilangan. kita nggak bisa balik ke tubuh kita, dan kalau nggak bisa balik itu berarti dalam kondisi koma. Terima kasih Bang Runan. Buat teman-teman yang udah sering dengerin cerita Bang Runan pasti tahu kalau Bang Runan ini punya channel YouTube juga, yang biasanya Bang Runan menceritakan semua pengalaman Bang Runan di sana, lebih banyak, lebih komplit. Kamu bisa mampir ke channel Bang Runan di Ronan Handoyo Files. Silahkan mampir. Terima kasih. Aku sama Bang Runan pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.